Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang stoikiometri. Stoikiometri ini erat kaitannya dengan materi mol, di mana jumlah mol sangat berhubungan dengan jumlah partikel, massa, dan volume gas dalam keadaan STP. Untuk jumlah partikel, kaitan jumlah mol yaitu dihubungkan dengan perkalian dan pembagian bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Untuk massa, kaitan hubungannya adalah perkalian dan pembagian massa molar, yaitu AR dan MR. Sedangkan hubungan volume gas dalam keadaan STP dengan jumlah mol adalah perkalian dan pembagian 22,4 liter. Kita masuk ke materi massa molar. Apa itu massa molar? Massa molar merupakan massa 1 mol zat yang dinyatakan dengan satuan gram per mol. Massa molar ini terdiri dari AR dan MR. Massa atom relatif atau AR itu menyatakan perbandingan massa atom antar satu unsur. Dengan rumus, massa rata-rata satu atom dibagi 1/12 massa satu atom karbon. Kenapa digunakan atom karbon? Karena atom-atom yang ada di bumi ini memiliki isotop yang lebih dari satu, sedangkan atom karbon hanya memiliki satu isotop, yaitu 12, sehingga atom karbon dijadikan standar. Karena 1/12 massa atom karbon sama dengan satu satuan massa atom, maka AR suatu unsur dapat dicari dengan massa rata-rata satu atom unsur tersebut dibagi 1 SMA atau satuan massa atom. Kemudian kita masuk ke MR, massa molekul relatif, di mana perbandingan antara massa rata-rata suatu molekul dengan 1/12 dari massa satu atom karbon didapat rumus MR adalah massa rata-rata satu molekul dibagi 1/12 massa satu atom karbon. Namun, untuk sederhananya, MR atau massa molekul relatif ini dapat diartikan sebagai jumlah keseluruhan massa atom relatif. Jadi, untuk mencari MR, kita dapat menjumlahkan seluruh AR yang ada. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tembaga di alam terdiri dari dua isotop, yaitu Cu63 dengan kelimpahan 75% dan Cu65 dengan kelimpahan 25%. Tentukan AR dari Cu tersebut. Pertama, kita tentukan massa rata-rata satu atomnya, di mana persen kelimpahan dikali isotop. Didapatlah 75/100 kali 63 ditambah 25/100 kali 65, hingga hasil akhir dari massa rata-rata satu atom Cu yaitu 63,5 satuan massa atom. Nilai ini kita masukkan ke rumus untuk menentukan AR atom Cu tersebut, yaitu massa rata-rata satu atom Cu dibagi 1/12 massa satu atom karbon. Nilai 63,5 SMA dibagi dengan 1/12 dikali massa satu atom karbon adalah 12 SMA, sehingga didapatlah AR satu atom Cu yaitu 63,5. Kemudian kita lanjut ke bahasan hubungan mol dengan massa zat.
Jika tadi diketahui bahwa satuan AR atau MR itu adalah gram per mol, maka kita bisa sebutkan pula itu sebagai massa per jumlah mol atau massa dibagi jumlah mol. Sehingga kita dapat membalik rumus tersebut menjadi massa sama dengan jumlah mol dikali AR atau MR. Jika kita ingin mencari jumlah molnya, maka massa dibagi AR atau MR. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah massa dari 0,2 mol CH4 dan AR diketahui. Untuk pertama, kita hitung dahulu MR dari CH4. Kita jumlahkan keseluruhan AR-nya. ARC adalah 12 ditambah, karena terdapat 4 atom H, maka 4 dikali ARH yaitu 1, 4 dikali 1, dan jumlahkan menghasilkan 16 gram per mol. Kemudian untuk mencari massanya, kita gunakan rumus jumlah mol dikali MR, yaitu 0,2 mol dikali 16 gram per mol. Dan kita dapatkan massa dari CH4 adalah 3,2 gram. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Tentukan massa molekul relatif atau MR dari 0,2 mol senyawa X yang memiliki massa 7,2 gram. Massa dan molnya diketahui. Oleh karena itu, dari rumus massa sama dengan jumlah mol dikali MR, kita balik rumusnya menjadi MR sama dengan massa dibagi mol, yaitu 7,2 gram dibagi 0,2 mol. Dan didapatkanlah hasil bahwa MR senyawa X adalah 36 gram per mol. Ananda dapat mencari contoh-contoh soal lainnya yang berkaitan dengan bahasan hubungan mol dengan massa zat di buku pegangan Ananda. Atau dapat juga dicari sumber-sumber lainnya di internet, agar Ananda lebih memahami bahasan tentang hubungan mol dengan massa zat.